Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Karena ini hari Kamis, kita punya Come On. Kamis Omon-Omon online. Ada Aumania, cabang Kedoya, alias reporter Metro TV ya. Kita mulai Come On berikut ini. Oke. Udah lama saya nggak live lagi sama Bernie. Iya. Dulu awal Midnight Live kan live-nya sama Bernie terus ya. Di Bundaran HI. Terus juga ada waktu itu breaking news soal timnas. Lawan Bahrain kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah sekarang Bernie ada di Thailand. Selamat malam Bernie, apa kabar? Halo, selamat malam Mas Reza, sawadikap. Semuanya teman-teman Midnight Live, Aumania sudah lama nih nggak nongol di layar kaca Midnight Live. Jadi gimana Mas Reza? Apa yang mau ditanyakan dari Thailand? Gue yang nanya bukan lo. Lo ini di kosan apa di Thailand? Ini di kosan Thailand Mas. Jadi Bernie ngapain aja di Thailand? Ya, jadi Mas ini udah hampir masuk ke hari ke-9 ya, SEA Games Thailand 2025. Jadi hari ini saya bersama dengan rekan, ada Mas Guntur. Ini kameramen saya. Kita udah liputan SEA Games selama 9 hari ke beberapa venue. Mulai dari Bangkok, Chonburi sampai ke Chiang Mai. Nah, di Chiang Mai itu kita liputan timnas Indonesia. Tapi karena sudah pulang duluan, jadi kita sudah tidak lagi liputan timnas sepak bola kita. Tapi justru beberapa cabang olahraga lain yang mungkin jarang tersorot kamera, ini banyak sekali menyumbang medali emas. Bahkan sampai malam ini terakhir tadi emas ke-80 Indonesia berhasil dipersembahkan oleh cabang olahraga kabadi dari tim perempuannya. Jadi target pemerintah yang dari awalnya ini Mas Reza minta 80 emas, hari ke-9 ini sudah tercapai dan kita harapkan besok akan terus bertambah. Nah karena 80 emas ini kenapa harus tercapai? Karena pemerintah itu mau kita itu finish lagi di zona 3 besar dan alhamdulillahnya kita saat ini sudah ada di peringkat kedua, berada di bawah tuan rumah Thailand, kemudian di atasnya Vietnam. Nah harapannya nih emasnya dan perolehan medali tetap terjaga, kita tetap berada di peringkat kedua. Nah selain tadi kabadi, hari ini juga saya Mas Reza sama Mas Guntur ini liputan ke cabang olahraga panahan. Cabang olahraga panahan ini termasuk salah satu unggulan, bahkan sudah menyumbang 6 medali emas hanya dalam waktu 2 hari. Hari final pertamanya, tim recurve itu berhasil mempersembahkan 4 medali emas berturut-turut. Jadi benar-benar kita tuh nyanyi lagu Indonesia Raya 4 kali berturut-turut. Jadi saya mungkin kalau dibilang udah jadi pakarnya Indonesia Raya, boleh diadu aja. Tapi untuk yang satu syair raya, satu bait aja. Yang 2-3 bait lainnya saya nggak hafal. Pokoknya edisi satunya itu kita hafal semua karena kemarin 4 kali berturut-turut Indonesia Raya berkumandang. Nah, ini saya lihat nih. Ini beberapa momen-momen saya selama liputan itu ada Lee Chong Wei. Kebetulan kita ketemu di Thammasat Gymnasium. Di sana Lee Chong Wei itu mau kasih medali. Kemudian tadi juga ada foto saya soal perjalanan. Jadi selama liputan di sini, kalau liputannya masih dekat-dekat dari hotel mau ke venue-venue, kita ngandalin motor Mas. Karena kalau naik mobil itu Bangkok luar biasa macetnya. Dan beda banget. Waktu pertama kali ke sini kaget ya sama budayanya. Karena kalau biasanya di Indonesia ada 3 lajur, terus kita mau belok ke kanan tuh lampu merah, pasti ada tuh mobil-mobil yang dari kiri atau tengah pelan, atau nikuk tuh. Nah di sini nggak bisa tuh, dia harus di kanan semua ngantri panjang dan nggak ada satupun yang mau nekat kayak kita di Jakarta biasa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi buat kita yang liputan kayak gemes soalnya kan kita diburu-buru waktu ya Mas. Tiap venue tuh harus tepat waktu. Jadi ya menarik, banyak banget hal yang menarik. Terus juga kemarin ke Chiang Mai untuk pertama kali naik kereta sleeper dari Bangkok sampai ke Chiang Mai. Terus sampai sana ya naik kendaraan transportasi umum. Dan yang menariknya di Chiang Mai, waktu pas dari Chiang Mai mau balik ke Bangkok, itu ada pouch yang isinya KTP, uang tunai, kemudian juga ada e-money dan lain-lain, itu ketinggalan di Bandara Chiang Mai. Tapi beruntungnya waktu di Stadion Chiang Mai itu kita ketemu sama supporter Indonesia. Dan saya mau ucapin di sini terima kasih untuk Bu Fani Halim
salah satu orang yang udah lama banget tinggal di Thailand, orang Indonesia. Dia yang bantu untuk ambilin POTS di Bandara Chiang Mai dan dikirim dari Chiang Mai ke Bangkok. Jadi liputan ini nggak cuma ngawal perjalanan Indonesia aja yang tampil sangat luar biasa seluruh cabang olahraganya, tapi juga banyak juga ketemu beberapa orang Indonesia yang benar-benar wah nih begini ya rasanya kalau kita tinggal di negara orang, terus ada atlet-atlet kita datang, kita support, meskipun orangnya sedikit tapi semangatnya nggak kalah lah sama ribuan orang yang orang Thailand ataupun negara-negara lain yang dekat sama Thailand dan mendukung atlet-atletnya. Jadi salut banget deh selama perjalanan di SEA Games ini sangat menarik semuanya, sangat menyenangkan melihat perjuangan atlet, terus juga ketemu sama teman-teman media. Total kita dari media Indonesia Mas itu ada 28 media yang mengawal perjalanan seluruh atlet kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Jadi kurang lebih masih ada 2 hari lagi sampai penutupannya Mas tanggal 20 Desember. Kita masih terus tunggu nih medali-medali lain dari cabang-cabang olahraga yang besok pun masih ada final perebutan medali emas. Gitu Mas Oke, Reza. oke. Berni udah nyobain makanan apa aja di sana? Katanya Chinese foodnya enak tuh, Thailand. Ah, di sini paling sering makanan Thailand pad thai. Pad thai. Ya pad thai itu udah paling favorit di sini. Pad thai terus ya Thai tea. Tapi bedanya Thai tea-nya bukan Thai tea yang kaget juga minum Thai tea. Biasanya kan Thai tea apa tuh? Boleh sebut merek nggak sih nih? Jangan ya. Jangan sebut merek ya. Pokoknya Belum blocking. DUM itulah 2 kali. Nah itu tuh beda tuh Thai tea di Jakarta sama Thai tea di sini juga beda. Jadi pad thai sama Thai tea itu udah paling andalan lah, udah makanan paling aman. Tapi kalau misalnya karena di sini kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, jadi saya dan kalau saya sih makan semua ya, pemakan semuanya. Karena campers kita Muslim, jadi kita harus coba cari-cari makanan yang lebih aman, yang halal supaya liputan berjalan dengan lancar, lanjut terus di Thailand gitu Mas Reza. Oke, ada nggak apa namanya pengalaman menarik selama di Thailand yang bisa kamu sharing di sini? Kan kamu udah lama nih liputan olahraga. Apa yang berbeda dengan liputan-liputan Iya. olahraga sebelumnya? Liputan olahraga ini yang menarik ya. Kalau biasanya liputan olahraga di negara sendiri, nyanyi Indonesia Raya tuh biasa aja. Nggak ada rasa merinding ataupun kayak gimana ya, tersentuh. Tapi selama SEA Games ini nyanyi Indonesia Raya itu ngerasa berbeda banget. Apalagi ketika kita raih medali emas ataupun bahkan ketika sebelum tanding. Salah satu yang masih saya ingat banget itu waktu di Chiang Mai karena kita tuh waktu lawan Myanmar supporter kita sedikit banget, sedangkan Myanmar tuh rame. Jadi ketika lagu kebangsaan Myanmar diputar, supporter di sana nyanyi ya kalau kita nyanyi Indonesia Raya di GBK ataupun di stadion-stadion Jakarta lainnya lah. Tapi karena di sini orangnya dikit, jadi tuh kelihatan ya nyanyi siapa yang enggak ya kalau kita nggak nyanyi ya pasti hening aja kan. Jadi supporter yang sedikit itu nyanyi lagu Indonesia Raya begitu kencang, jadi kita kedengeran. Nah terus di situ saya pas mau nyanyi Indonesia Raya juga ngerasa kayak wah hawanya beda ya. Sempet sedih juga ya karena ngeliat oh gini ya rasanya kalau ngebawa nama negara tanding di negara orang terus dengan supporter yang seadanya tapi rela gitu ya jauh-jauh untuk mensupport kita itu tuh rasanya beda banget. Makanya waktu pas Indonesia kegolan dan akhirnya ngegolin 3 kali lagi itu euforianya sih luar biasa ya. Saya pun sendiri akhirnya lompat teriak senang banget. Jadi mungkin pengalaman paling menarik adalah nyanyi lagu Indonesia Raya di SEA Games ini terasanya berbeda banget Mas Reza daripada liputan-liputan reguler kalau biasanya liputan olahraga di Indonesia. Itu sih. Oke, nah besok mau liputan kemana lagi? Besok itu kita ada final voli putra. Kita akan ketemu tuan rumah Thailand. Nah, itu salah satu harapannya kita Wah, bisa raih medali emas. Karena di SEA Games Kamboja 2023, tim voli putra kita tuh raih medali emas. Jadi harapannya Mas Reza dan teman-teman Omania, besok ini Rifan dan kawan-kawan bisa mengulang kesuksesan mereka di Kamboja 2023. Terus juga nanti akan ada lagi dari futsal masih akan terus bertanding, masih lanjut. Kemudian ada juga cabang-cabang olahraga polo air itu akan final juga. Dan masih ada beberapa lagi yang harus langsung ke final. Ada juga yang masih babak semifinal. Jadi kita masih tunggu ramai bersama-sama nih. Ada pertandingan apa lagi nanti karena biasanya malam jam ya setengah jam lagi akan ada keluar jadwal
cabang-cabang olahraga apa aja yang besok akan tanding, di babak mana mereka lagi bertanding, apakah sudah masuk ke final perebutan emas atau final perebutan perunggu, atau mungkin masih di semifinal ataupun quarter final. Tapi harusnya sudah paling minimal sudah babak semifinal karena sudah tinggal 2 hari lagi sebelum sampai penutupan SEA Games Thailand 2025 tanggal 20 Desember mendatang. Gitu Mas Reza. Oke, Bernie di sana kerja terus atau sempat jalan-jalan nih? Alhamdulillah kerja terus karena kalau jalan-jalan menyusun LPG-nya bahaya itu. Nanti pikir wah jalan-jalan doang nih. Ini mah nggak ada liputan-liputannya. Ah ini cuma satu doang nih. Ah ini bukan liputan dia nih. Ini mah minta media lain. Tadi pikirnya gitu. Tapi full Oke. kita full full liputan. Jalan-jalannya paling kalau selesai malam ya Mas. Malam cari-cari makan di sekitar hotel atau mau ke daerah Bangkok sambil cuci-cuci mata kan, ngelihat ini mall-mall, Lihat apa? ngelihat Lihat lampu. masyarakat Thailand, ngelihat masyarakat Thailand, ngelihat masyarakat Thailand yang lagi jalan-jalan. Oh. Nah, katanya cabur atletik juga cukup menyorot perhatian. Ini seperti apa update-nya, Bernie? Ya, cabur atletik memang banyak menyorot perhatian karena dia sumbang emas cukup banyak ya. Karena kan nomornya juga banyak yang dipertandingkan. Tapi selain cabur atletik, ada juga cabur-cabur lain juga banyak yang menarik perhatian karena setiap medalinya tuh punya ceritanya masing-masing. Oke. Contohnya kayak kemarin saya tuh ketemu sama atlet lupa atletik, aduh lupa namanya. Jadi ceritanya dia itu sudah 2 kali operasi dan sebenarnya sudah mau udahlah nggak lagi mau ikut multi event, mau stop dari karirnya sebagai atlet, tapi mau mencoba akhirnya dia punya motivasi lain untuk wah ini kayaknya harus coba lagi deh di SEA Games dan akhirnya betul tercapai emas. Kemudian yang paling terbaru kemarin itu final panahan di panahan tim recurve itu ternyata salah satu atletnya panahan perempuan itu Diananda Koirunisa itu bertanding dalam kondisi ternyata sedang hamil. Jadi dia baru tahu dia lagi hamil itu pagi atau beberapa jam sebelum berangkat ke tempat pertandingan. Jadi paginya mau berangkat, menurut pengakuannya si Anissa, dari malam dia merasa udah mual. Sampai akhirnya pagi dia coba tes dan ternyata lagi dalam kondisi hamil. Nah, jadinya itu menjadi kekuatan tersendiri tuh jadi semangat. Dan nggak cuma karena ada calon buah hati keduanya, tapi ada anak pertamanya datang dan keluarganya datang langsung dukung ke venue. Terus ada cerita-cerita menarik lainnya tuh misalnya juga dari Basra Graito yang sekarang lagi viral-viral di Instagram atlet skateboard dari kita itu kemarin kan banyak banget yang upload di media sosial ya, Mas Reza karena kemenangannya begitu luar biasa karena itu kesempatan terakhir. Kalau dia kemarin gak landing atau jatuh atau ngelakuin trik terakhirnya ya Indonesia nggak bakal emas tapi Basral bisa dengan tenang eh, menyelesaikan triknya dengan sempurna dan meraih medali emas. Dan itu kita datang ke venue, kita ambil semua gambar waktu Basra lagi kontak pacarnya lah, terus dia dipeluk sama ofisial dari Malaysia lah, sampai akhirnya dia nangis karena bisa menyelesaikan trik itu karena ini adalah emas pertamanya Basra setiap kali ngebela Indonesia di multi event. Jadi banyak hal-hal yang menyentuh dan menarik dari setiap medali yang berhasil diberikan oleh atlet. Banyak lah perjuangan, keringat, darah, pengorbanan yang mereka lakukan selama mempersiapkan diri di Indonesia berlatih sampai akhirnya di SEA Games Thailand 2025 ini di pesta olahraga terbesar se Asia Tenggara bisa mempersembahkan medali emas bagi ya, merah putih. Mungkin itu sih Mas. Kalau perjuangan hampir semua atlet, nggak cuma atletik tapi semua cabang olahraga. Oke Bernie, terima kasih buat laporannya, sukses buat liputannya di sana. Dan juga kita doakan semoga atlet kita yang masih berada di sana juga sukses ya di SEA Games pada tahun ini. Terima kasih Bernie buat laporannya, selamat bertugas kembali. Dan sampai jumpa nanti di Jakarta lagi ya. Jangan lupa oleh-olehnya kata penonton ya. Dibawa tuh patai itu dari Thailand tuh ya. Thank you Bernie. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.